Di akhir tahun, beasiswa kuliah masih ditawarkan sejumlah universitas. Salah satunya Universitas Multimedia Nusantara atau UMN. UMN menghadirkan program beasiswa Indonesia Go Digital dengan tema Bersama Cerdaskan Bangsa Indonesia untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di dunia pendidikan. UMN Digital Learning atau UDL bekerja sama dengan penggalang donasi benihbaik.com. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan strata 1 secara digital yang fleksibel dan terjangkau. Saudara, program beasiswa Go Digital bersama Cerdaskan Indonesia ini memberikan peluang bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan namun terkendala dengan finansial. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas bersama Wakil Rektor Universitas Multimedia Nusantara, Andre Andoko. Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi, Mas. Pak Andre, bisa dijelaskan kepada kami apa itu sebenarnya UMN Digital Learning? Ya, UMN Digital Learning itu adalah satu unit pendidikan yang terbaru dari UMN yang menyelenggarakan perkuliahan secara digital atau full online. Nah, tujuannya adalah untuk supaya bisa memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat yang terkendala jarak, kemudian terkendala waktu, dan juga biaya, supaya mereka bisa menempuh pendidikan tinggi. Artinya seluruh perkuliahan nantinya dilakukan secara daring Pak atau online? Betul, secara online, full online. Oke. Kalau terkait dengan program beasiswanya, apa yang bisa dijelaskan terkait program beasiswa Indonesia Go Digital ini? Ya, karena pandemi ini berdampak cukup luas bagi masyarakat, maka kami menyadari bahwa ada sebagian masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Nah, dengan beasiswa ini kami mau memberikan kepada masyarakat yang ingin menempuh pendidikan tinggi satu beasiswa supaya mereka tetap mendapatkan kesempatan untuk belajar. Untuk penerima beasiswa nantinya siapa saja Pak kriterianya target penerima beasiswa Go Digital ini Pak? Nah, minimum sudah lulus SMA, tetapi tidak dibatasi bahwa dia baru lulus, tapi bisa saja sudah bekerja. Tapi target dari beasiswa ini khususnya buat para penggiat usaha mikro. Jadi misalkan saja pemilik usahanya atau bahkan juga anak-anak dari pemilik UMKM tadi. Termasuk juga masyarakat, kelompok masyarakat yang lain, misalkan petani atau nelayan atau buruh yang memang membutuhkan bantuan finansial untuk bisa melanjutkan kuliah. Pak Andre, ini program beasiswa perdana atau memang sudah ada sebelumnya program beasiswa dari UMN Pak? Kalau dari UMN yang untuk kuliah reguler sih sebenarnya sudah cukup banyak. Nah, beasiswa ini memang kami khusus berikan untuk perkuliahan yang full online, nah dengan bekerja sama dengan benihbaik.com. Nanti Go Digital ini artinya secara daring penuh, secara daring. Apakah ini perdana atau memang sudah pernah dilakukan sebelumnya atau karena ini ya. masa pandemi COVID-19? Untuk yang online ini yang perdana, Mas. Untuk yang online. Oke. Tapi kalau untuk yang reguler itu sudah pernah ada sebelumnya. Lalu bagaimana nantinya apakah penerapannya akan bisa disasar kepada calon penerima beasiswa dari seluruh Indonesia, Pak? Ya, itu yang sedang kami usahakan dan tentu juga melalui UMN sendiri maupun nanti melalui jaringan dari benihbaik.com untuk supaya bisa menjangkau target masyarakat yang ingin kami berikan beasiswa. Tadi dari pihak UMN mengatakan ini adalah beasiswa yang fleksibel dan juga terjangkau. Ini maksudnya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Fleksibel dalam artian karena ini kuliahnya full online, sehingga fleksibel terhadap waktu, jadi kapan saja bisa. Kemudian fleksibel terhadap tempat, karena ini daring, dari mana saja juga bisa. Terkait dengan terjangkaunya Pak, bisa dijelaskan? Terjangkau tentu dengan biaya yang jauh lebih murah daripada kuliah reguler. Oke. Terkait dengan jurusan apa saja yang bisa termasuk dalam beasiswa Go Digital ini,
Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, oke. Dalam tahap pertama ini kami membuka program studi strategic communication karena kami menyadari bahwa ya di dalam era bisnis digital sekarang ini diperlukan keilmuan strategic communication untuk bisa mengembangkan bisnis-bisnis yang mungkin sudah ditekuni sebelumnya oleh para UMKM sehingga nanti diharapkan setelah mengikuti kuliah ini bisnis mereka bisa lebih berkembang lagi. Karena nanti di dalam perkuliahan kami juga akan mengintegrasikan dengan program-program kewirausahaan melalui bisnis inkubator Skystar Venture di UMN. Pak Andre, salah satu yang jadi sasaran beasiswa Go Digital ini adalah pelaku usaha UMKM ataupun anak pelaku usaha UMKM. Bagaimana skemanya dan apakah sudah ada yang mengikuti program ini? Sekarang ini kami sedang tahap rekrutmen untuk nanti perkuliahan di minggu keempat Januari mulainya. Jadi sekarang ini dalam tahap rekrutmen. Rekrutmen sendiri sudah dimulai, Pak? Sudah dimulai. Oh, lalu kemana calon penerima beasiswa ini untuk mengaplikasikan lamaran beasiswanya, Pak? Oke, nanti akan ada websitenya, itu udl.umn.ac.id. Itu semua informasi nanti bisa didapatkan di sana. Yang ikut menjadi donatur dalam beasiswa Go Digital ini hanya UMN atau mungkin pihak lain ada yang bisa ikut menjadi donatur ataupun menjadi korporasi yang ikut berpartisipasi dalam program ini, Pak? Nah, beasiswa ini kami bekerja sama dengan sebuah crowdfunding benihbaik.com yang diinisiasi oleh Mas Andi Noya. Nah, tentu melalui crowdfunding ini para korporasi itu bisa juga memberikan kontribusi bantuan melalui crowdfunding benihbaik.com ini. Dengan nantinya hasil yang sudah didonasikan oleh perusahaan-perusahaan bisa disalurkan untuk membantu untuk membiayai beasiswa bagi keluarga-keluarga yang memang butuh bantuan. Untuk sasaran penerima beasiswa seperti anak petani, anak nelayan atau anak pengusaha UMKM atau anak buruh, ini bagaimana cara mereka agar bisa masuk mendapatkan beasiswa ini, apa saja yang jadi syarat untuk mendapatkan beasiswa Go Digital, Pak? Ya, tentu syaratnya tidak terlalu sulit, Mas, sepanjang lalu ya dia sudah lulus SMA dan tentu ada beberapa bukti administratif untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pelaku UMKM atau keluarga dari atau anak-anak dari pelaku UMKM tadi, atau mungkin juga dari keluarga nelayan atau misalnya petani. Jadi ya bukti administratif yang mestinya tidak sulit. Batas terakhir pendaftaran kapan, Pak? Sampai dengan kalau untuk perkuliahan nanti Januari, minggu keempat Januari, paling tidak sampai minggu ketiga Januari. Baik. Dan nanti juga program ini tentu akan berlanjut karena setiap semester akan ada pendaftaran mahasiswa baru lagi. Informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tentunya terkait dengan dunia pendidikan, bagaimana UMN, Universitas Multimedia Nusantara menyediakan beasiswa yang menyasar para calon peserta didik di UMN yang bisa melakukan pembelajaran jarak jauh secara digital. Baik, terima kasih Wakil Rektor Universitas Multimedia Nusantara, Pak Andre Andoko sudah berbagi di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan.